Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Mari kita lanjutkan tafsir Maudhu'i Bittirayah. InsyaAllah hari ini kita akan menjelaskan Surat As-Sajdah ayat 15 sampai 18, judulnya bangsa di antara pesimis dan optimis. Memang ayat ini berkaitan dengan kriteria orang mukmin sejati, menyeimbangkan antara khauf dan raja, khaufan wa tama'. Tetapi kalau kita lihat ayat yang ke-16-nya, ternyata sesuai dengan asbab nuzul ayat ini, apa yang terjadi sekarang juga pernah terjadi zaman Rasul. Rasul pernah menghadapi masa yang sulit sampai menjadi pesimis menghadapi orang-orang kafir saat itu. Tetapi dengan turun ayat ini, rasa optimis Rasulullah untuk berdakwah semakin kuat. Itulah kira-kira kita sekarang dihadapkan dengan kondisi yang sangat pesimis dari berbagai hal, tetapi di aspek dan di hal lain juga ada rasa optimis. Sebelum saya menjelaskan ayat ini, ada kaitannya dengan filosofi Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, waro'isat yahmidi ba'anha pakai idza ra'at tudhibu ya ma'syarul qura wa ya ma'syarul bilad wa ya milhal ijaz la yasul bilad idza milhul pasad. Ini logika Imam Ghazali. Pengembala kambing itu tujuannya supaya menyelamatkan kambing dari sergapan serigala. Kata Imam Ghazali, pakai Pak Idar Wasadul Da'ab. Bagaimana kejadiannya kalau pengembala itu sudah berjiwa serigala? Habislah kambing itu dimakan oleh serigala. Maka kemudian Imam Ghazali, ya ma'syarul qura, wahai para ulama, para zu'ama, ya ma'syarul bilad, wahai para pemimpin negara, ya milhal bilad, wahai garamnya negara. Negara bisa sedap, dia subur makmur jika ada pemimpin yang digambarkan seperti garam. Cuman pertanyaan Imam Ghazali, la yashul bilad idza milul fasad. Masakan tidak akan enak, seperti negara tidak akan sejahtera kalau itu masakan garamnya sudah rusak. Negara ini kalau memang pemimpin digambarkan sebagai garam penyedap dan untuk memberikan segar bangsa di dunia, kalau sudah rusak, itulah seperti filosofi orang yang masak tapi bumbunya sudah basi. Hadirin rahimakumullah, kita memang melihat kenyataan saat ini sangat pesimis dari berbagai hal. Melihat faktor ekonomi, utang bertumpuk, pesimis kita. Bensin mau naik, pesimis kita. Kita melihat situasi sekarang memang begitu banyak menjadikan diri kita pesimis. Satu contoh misalnya, bagaimana tidak pesimis? Sebab ada filosofi, kalau di dunia ini tidak ada ulama, maka dunia ini rusak. Tetapi ada ulama, cuman ulamanya sudah penjilat, maka negara akan lebih rusak. Memang kalau di negara tidak ada polisi, bahaya. Tetapi kalau polisi sudah berlaku sewenang-wenang, negara lebih berbahaya.
Kalau di dunia ini tidak ada orang kaya, orang miskin sengsara. Tapi lebih sengsara lagi, ada orang kaya bahkan banyak, tetapi orang kaya kikir. Maka yang miskin lebih sengsara. Sekira filosofi inilah yang mungkin terjadi saat ini. Karena itu, surat Al-Sajdah ayat 15 menjawab kondisi ini. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang-orang mukmin yang iman kepada Al-Qur'an sesungguhnya orang mukmin yang jika diperingatkan oleh Al-Qur'an mereka sujud sungkur, bersungkur sujud. Mereka bertasbih memuji Allah dan tidak sombong. Bahkan di ayat 16-nya, lambung mereka jauh dari tempat tidur, berdoa kepada Allah dengan rasa harap dan takut. Ada optimis dan pesimis. Mereka juga berinfak, berzakat, bersedekah, berhibat dari harta yang Allah telah berikan kepada mereka. Sehingga jaminannya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui pahala yang disembunyikan oleh Allah untuk orang yang beriman hakiki. Sebab apa? Jazaa'an bima kanu yaksibun, itu adalah sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat. Jadi ayat ini jawaban ketika kondisi zaman Rasulullah SAW pada saat itu yang dikemukakan oleh seorang mufassir, yaitu Imam Sawi di dalam tafsirnya juz ketiga, bahwa Rasulullah SAW ya pernah menghadapi situasi yang seperti sekarang. Apa situasi sekarang? Baqa iman kafaru ala kufrih. Tetap saja mereka yang kufur selalu kufur. Yang durjana terus durjana. Penguasa-penguasa di Mekah saat itu bukan bertambah baik kedatangan Rasul, bahkan semakin menjadi-jadi. Makanya menurut para ahli tafsir, ayat ini adalah tasliyah sebagai penghibur hati dan obat jiwa kepada Rasulullah ketika dihadapkan dengan kondisi yang Rasul sangat pesimis. Seolah-olah ayat 15 surat Al-Sajdah ini Allah berfirman, la tahzan ya Muhammad, jangan kau sedih ya Muhammad. Fa inna alal iman majbulah alal itti'adi fil Quran. Sebab orang-orang yang mukmin hakiki, yang punya keimanan sejati, muslim yang membela kebenaran, akan selalu taat patuh kepada nasihat-nasihat Al-Quran. Patuh taat kepada isi Al-Quran yang disabdakan, yang disampaikan Allah dan sabda Rasulullah, serta nasihat para ulama-ulama. Berbeda dengan orang kafir, orang musyrik, munafik. Mereka adalah majbulah ala adamil itti'adi. Memang mereka punya karakter akan menolak kepada kebaikan. Jadi dengan ayat ini Rasul terhibur. Ternyata ayat ini mengindikasikan bahwa masih ada ternyata orang-orang yang baik. Yaitu orang yang iman tulen, iman hakiki. Kita bagaimana tidak pesimis? Tanggal 17, cingkrak-cingkrak, joget-joget, nini-nini main karung. Berapa orang yang korban akibat panjat pinang yang jatuh? Memang ya salah panjat pinang, harusnya kan pinang panjat. Dipinang dulu baru dipanjat. Ini dipanjat dulu baru dipinang, kan salah memang. Jadi banyak yang jatuh. Coba ya, panjat dulu atau pinang dulu? Pinang dulu baru dipanjat. Ini dipanjat baru dipinang, salah. Sehingga banyak yang jatuh. Joget-joget, tetapi masih alhamdulillah ketika ada perlombaan makan kerupuk. Ada seorang anak kecil berlomba makan kerupuk. Begitu datang ke lapangan, diam dia. Tidak mau makan kerupuk itu. Bingunglah penitia, kerang kabut. Kenapa ini? Orang semua ramai makan kerupuk, dia diam saja. Dipanggil si anak itu. Dipanggil, ditanya, kenapa kau tidak makan kerupuk? Jawabannya sampai penitia bengong. Saya tidak berani makan kerupuk. Karena orang tua saya dan guru saya melarang makan sambil berdiri. Hadirin rahimakumullah, ternyata masih ada orang baik. Seorang anak kecil tidak mau makan sambil berdiri. Karena diajarin orang tuanya sama gurunya.
Yang lain-lain jingkrak-jingkrak, joget-joget. Padahal hari kemerdekaan bersyukur. Ya memang itu ada, tapi yang di masjid bersyukur juga baca tahlil takbir dan baca yasin masih banyak. Alhamdulillah, makanya kita dihadapkan dengan dua keadaan. Pesimis memang, tetapi optimisnya tetap ada. Harus seimbang kita. Ini saya kira latar belakangnya dari kenapa ayat ini kita harus bahas. Ternyata surat As-Sajdah ayat 15 menjawab kondisi Rasulullah pada saat itu. Bagaimana kriterianya itu tadi? Kriterianya orang yang iman, kharru sujada. Ketika mendengar nasihat, mereka sungkur sujud. Artinya beribadah kepada Allah. Tetapi wasabahu bihamdi, mereka bertasbih memuji nama Allah, wa hum la yastakbirun, tidak sombong. Mereka merendahkan diri kepada Allah. Makanya ayat ini para ulama di tafsir, salah satu dari ayat yang kita disunahkan sujud tilawat. Artinya baca ini terus kemudian sujud. Ya makanya kalau tidak sempat sujud baca subhanallah. Sebab sebenarnya ayat ini ya, sama dengan surat Al-Isra ayat 107. Kita tetap harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang mukmin. Ya. Bahkan di surat Al-Isra ayat 9-nya wa yakhirun lil-adqan yabkun, ya, sambil menangis. Ya, wa yazidum khusu'a. Ibadah itu harus tambah khusyuk, ya. Khusyuk itu sebagian dari salah satu nilai ibadah, khusyuk, konsentrasi, khusyuk, lurus. Nah, beda dengan ikhlas. Nah, kalau ikhlas dasarnya, kalau khusyuk prakteknya. Gitu. Sebenarnya hampir sama. Jadi ini saya kira makna dari surat Al-Sajdah ayat 15. Nah kemudian di ayat berikutnya, tatajafa junubuhum anil madhaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Apa ini maksudnya? Lambung mereka menjauhi dari tempat tidur untuk melakukan ibadah, sholat. Makanya ahli tafsir menyatakan tatajafa junub anil madhaji di sini adalah sholatul lail atau sholat tahajud. Ada yang mengatakan sholat maghrib dan isya berjamaah. Ada yang mengatakan sholatul ismah, yaitu sholat fajar. Ada yang mengatakan sholat isya subuh berjamaah. Ini banyak tafsir menyatakan tentang tatajafa junubun al-madhaji. Ini saja teks. Tetapi kalau dikaitkan dengan konteks sekarang, apa maksudnya? Tatajafa junubun al-madhaji. Lambung mereka menjauhkan dari tempat tidur. Sebab tidur itu satu kesenangan, apalagi kalau tidurnya, maaf, ada isi baru. Waduh, itu sangat menyenangkan. Kasurnya bagus, ya tidak ada pengantin baru, kasurnya lama. Spraynya bagus, harus tahajud, tuh coba. Senang banget orang kalau memang hanya sekedar nafsu, tetapi demi untuk ibadah kalau tinggalkan itu, meskipun punya isi baru, apalagi isinya sudah butut, ditinggalkan di tempat tidur itu. Nah ini saya kira kita tadi makna tek, tetapi ada makna kontek. Kita harus meninggalkan dari dunia berana, dari jabatan yang merugikan, dari kedudukan yang membahayakan, dari dunia yang merugikan, bahkan maaf, dari ulama sekalipun dari kiai yang memang tidak benar. Kita harus menjauh dari itu. Sebab tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada mana konteksnya itu. Jadi tatajafa junubuhum anil madhaji, kalau kita bangun tahajud itu suatu nilai besar. Tetapi juga tidak hanya itu, bangkit kita untuk membela kebenaran. Bangkit kita untuk menuju suatu kebaikan. Di dalam Ibnu Katsir juz ketiga halaman 460, karena dikaitkan dengan wa mimma razaqnahum yunfikun, harus juga menginfakkan harta dari yang Allah berikan. Ini kata Imam Ibnu Katsir, yajtamiuna baina falil muqarabatil lazimah wa ta'diyah. Ini suatu perkumpulan antar perbuatan yang sangat bermanfaat untuk diri kita, pahala besar karena tahajud atau karena bela agama, juga ada fa'lil qarabat al-muta'adiyah, perbuatan mendekatkan diri kepada Allah untuk sosial, untuk masyarakat. Yaitu selain kita sholat tahajud juga berinfak, sedekah dan zakat. Ini luar biasa mananya. Kenapa? Karena memang ya saya lihat di dalam hadis riwayat Imam Ahmad juz pertama halaman 416, ini ada dialog ya. Ini dialog ini mungkin jadi bahan untuk kita renungkan.
ketika Ibnu Mas'ud berkeliling sama Rasulullah SAW, kemudian di perjalanan Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni an fa'lin yadkhuluni al-jannah wa yubaiduni anin nar." Ya Rasulullah, coba beritakan kepadaku satu perbuatan yang aku dengan perbuatan itu bisa masuk surga dan jauh dari api neraka. Sabda Nabi, "Sa'alta syai'an 'aziman li'annahu yasiru liman awsarahullah." Kau sudah bertanya sesuatu yang besar, tetapi yang besar itu mudah sekali dilaksanakan bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah. Kau bertanya sesuatu yang memang hebat, tetapi yang hebat itu mudah dilaksanakan. Ya Rasul, penasaran aku, apa itu? Ada 5 wahai Mu'ad. Apa itu yang 5? Rasul menyampaikan, anta berullah wala tasyuka bih. Pertama, kamu ibadah kepada Allah, jangan musyrik. Kuatkan iman. Yakinkan Allah ada dan ibadah yang benar. Kedua apa? Iqamatus shalah, dirikan salat. Yang ketiga, itauz zakah, tunaikan zakat. Yang keempat, tasuma Ramadan, puasa Ramadan. Yang kelima, tahujjal baitul haram, kamu beribadah ke Baitullah. Tapi Rasul melanjutkan, ala ukhbirukum an abwabil khairat, apakah kamu ingin kau beritahu tentang pintu-pintu kebaikan? Naam ya Rasul, aduh pengen sekali aku. Apa itu disebut pintu kebaikan itu? Kata Rasul, hanya 3 pintu kebaikan itu. Apa itu yang 3? Pertama, as-saum, puasa kamu, baik puasa wajib atau puasa sunat. Itu sangat baik untuk kesehatan lahir dan batin. Puasa itu sangat baik untuk menjawab situasi yang sulit sekalipun. Itu sebenarnya junnatunya itu perisai. Bukan hanya perisai dari api neraka, kesulitan dunia akan selesai dengan puasa. Baik yang wajib atau yang sunat. Ya Rasul, yang kedua apa? Yang kedua, as-sadaqah tutbil khati'ah. Sedekah kamu, itu sedekah bisa menolak bala, bisa panjang umur dan tambah rezeki. Baik sekali kamu kalau sedekah. Ya Rasul, yang ketiga apa? Yang ketiga, sholatul lail, sholat tengah malam, tahajud. Itu baik sekali, pintu kebaikan. Ya, mudah sekali kan? Bagi yang tidak ada apa halangan, yang tidak sakit langsung mudah. Tapi tentu sulit bagi orang yang biasa. Lalu Rasul sampaikan juga, ala ukhbirukum ala asasil amri wa umudihi wa darwati sanami. Wahai Mu'ad, apa kau mau aku beritahu engkau tentang asasul amri, dasarnya perkara, dasarnya segala urusan, baiknya segala urusan. Yang kedua, dahan pangkalnya, segala urusan. Yang ketiga, buahnya. Itu Rasul menyampaikan, inginkah kamu punya pohon tapi berbuah, kira-kira begitu. Ada asasnya, ada pangkalnya, ada daun, dahan, ranting, bunga, dan buah. Ya Rasulullah, senang sekali. Apa itu ya Rasul? Yang itu apa itu? Ada 3. 1, asasul amri al-Islam. Dasar segala kebaikan, muslim kamu yang benar. Muslim sejati kamu. Yang kedua apa ya Rasulullah? Yang tiangnya itu apa? As-shalah. Salat kamu yang benar. Yang ketiga apa? Jihad fisabilillah. Kau harus jihad, berjuang di jalan Allah. Kalau kamu muslim, tidak salat, tidak jihad, kamu seperti punya pohon tidak berbuah. Kalau ingin berbuah seperti durian yang jatuh dimakan enak, kamu harus muslim yang kuat, salat yang hebat, jihad berani. Gampang sekali itu sebetulnya. Tapi sulit bagi yang diberi taufik hidayah. Lalu Rasul sampaikan, ala ukhbirukum bi kalimati kulli dzalika kulli, apa kamu ingin diberitahu oleh aku himpunan dari semua itu, kumpulan dari semua itu? Ya Rasulullah, saya pengen, kata Mu'ad. Kumpulan di mana itu? Rasul sampai pegang mulutnya, ihfad lisanak, kuffa alika lisanak, jaga lisanmu. Kaget Mu'ad. Ya Rasulullah, innal mu'ahaduna bimana takallam, apakah kami akan disiksa dengan apa yang kami katakan? Rasul sampaikan ketika ditanya Mu'ad, wa qalatka ummuk ya Mu'ad,
ibumu tidak mungkin mau melahirkan kamu kalau kau berbuat sesuatu yang berbahaya dari lisan. Kalau kau berlaku tidak benar dalam ucapan, ibumu tidak mungkin rela kau lahir di dunia. Kenapa? Sabda Nabi, hal yakubul nasu ala wujuhim illa hasoi di alsinatihim. Tidak ada orang yang jungkir balik di akhirat kelak, mukanya di bawah, kaki di atas, digiring ke neraka, kecuali hasil dari lisannya. Jadi kalau ngomong salah, itu risikonya besar. Bisa jungkir balik masuk ke nerakanya. Sebab apa? Menjungkir balikan kata-kata, tidak sesuai dengan hati. Inal kalam fil fuad, bahwa omong itu sesuai dengan hati. Kalau ngomong tidak sesuai dengan hati, itu nanti hati juga balik. Muka di bawah, kaki di atas, dilempar ke neraka. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Luar biasa itu. Makanya kita sering baca, apa mayamsi mukibban ala wajhi ahda amma yamsi sawiyan ala siratim mustaqim. Pertanyaan dari Allah. Amma yamsi mukibban ala wajhi ahda. Apakah orang yang benar itu, yang lurus itu, yang baik itu, yamsi mukiban ala wajhi, yang jalannya muka di bawah kaki di atas, ini menunjukkan kehinaan. Am yamsi sawiyan ala siratim mustaqim, atau orang yang baik itu orang yang jalannya lurus ke surga. Kalau sekarang orang yang lurus ngomongnya, jujur ngomongnya, adil perbuatannya, apakah orang yang benar itu orang yang ngomongnya sesuai hati, yang adil, yang benar, atau yang bohong? Pasti bisa menjawab. Makanya orang yang bohong itu nanti di dunia akan disengsarakan dan dibuka kebohongannya, di akhirat dia masuk nerakanya terbalik. Karena ada orang yang berani ngomong bohong dari dulu. Di kantong saya ada 11 triliun. Padahal duitnya. Ya. Ngomongnya tebugu. Kebongkar mah izin. Jadi saya kira orang tidak boleh berbuat bohong. Rapihnya pun tetap yang namanya khobisah, namanya yang jelek, namanya bangke, bau. Saya kira ini ihfad di sana bagian daripada apa? Yang harus tadi dijaga oleh kita saat ini. Tetapi saya lihat tafsirnya dan realitas bukan hanya lisan, tangan juga. Kan kemarin sudah sampaikan lisan wasafatain, tangan juga. Sekarang medsos. Bapak bisa saja salah mirim WA, bisa masuk neraka, terjungkal nanti. Muka di bawah, kaki di atas. Sama dengan salah ngomong. Bisa juga, bagaimana kalau saya nge-share dapat orang? Sama juga, gara-gara mijit salah di-share. Jadi dunia ini tidak hanya yang berbicara saja yang bahaya, lisan saja, tangan juga bisa berbahaya. Cuman memang kalau dalam hukum pidana yang dipidana itu kalau mencuri, potong tangan, ya, apalagi yang real. Tetapi mata tidak pernah dibicarakan orang. Padahal mata itu Imam Ghazali, justru orang buat zina karena mata. Zina itu kan ada dengan mata, ada dengan lisan, ada dengan kaki. Tidak ada orang yang berbuat zina kecuali nempok dulu, lihat dulu. Makanya ada sabda dari Muhammad, kalau orang yang melek kemudian buta, itu ada salah satu bagian karunia Allah, surga jaminannya. Sebab kalau sudah matanya buta, tidak maksiat lagi matanya, tidak bisa dia berbuat zina karena tidak punya mata. Bapak kalau ingin tidak buat zina, matanya harus buta dulu. Pantas dibutakan ke Allah. Tahan mata. Wahai orang beriman, ditiru oleh Allah. Saya kira bahaya mata juga tidak sedikit. Bahaya lisan, bahaya tangan. Sekarang ini musuhnya kita menjabu hanya lisan, mata juga, tangan juga. Sebab jangan medsos. Supaya apa? Di dunia selamat, di akhirat bahagia. Jangan di dunia sengsara, kebongkar, hina dina, dibui, di akhirat masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Ada memang orang yang ditangkap, diborgol, dibui, di akhirat masuk surga. Siko itu mah sebagai mengurangi daripada dosa karena difitnah. Tapi ini nggak difitnah, memfitnah.
Innalladzina fatalul mu'minina wal mu'minat tsumma la yatubu falahum adzabu jahannam. Orang yang memfitnah baik mukmin laki atau perempuan, apalagi ulama dan habaib, kalau dia tidak tobat, dia masuk api neraka. Meskipun ada yang memfitnah habaib karena dia banyak ya kejadian karena memang mubahalah, baru minta maaf ngaku salah. Lambat, kuna kamari udah dibui habaib. Jadi ini saya kira persoalannya persoalan real. Memfitnah itu berbahaya. Orang tidak berbuat salah kok dijadikan salah. Nah ini saya kira ancaman adzabul hari. Tapi mudah-mudahan ya, kalau ada yang minta tobat kepada kita, ya saya mendoakan, sehebat apapun dosanya, kalau minta maaf, maafkan. Kalau saya anjurkan begitu, ya. Mudah-mudahan ulama semua memaafkan kepada kesalahannya. Kasihan dia di dunia sengsara, malu, dan di akhirat masuk neraka. Lebih baik dimaafkan. Dan justru yang memaafkan akan cepat masuk surganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Pak. Ini ajaran Islam. Kalau memang tulus minta maafnya. Kalau minta maaf ya diplomasi politik supaya ingin diangkat lagi jadi jabatan, oh kita mulai dimaafkan. Jadi kudu tegas kita. Sebab minta maaf itu harus tulus, jangan basa-basi. Kan kita sudah basa-basi ya sama istri, maafin ya, maafin, tapi kantong ini duitnya dari bagian, nah itu menanya basa-basi. Jangan ya, saya kira ini kaitan tadi dengan dosa kita. Sebab persoalannya adalah persoalan tadi dilematis kita. Kita dihadapkan dengan dua hal, pesimis dan optimis. Allahu Akbar. Apa itu tadi yang disebut dialog? Ya, dialog itu luar biasa itu dialog. Dialog Rasulullah SAW dengan para sahabat. Itu jadi contoh bagi kita. Apa maksudnya di sini? Rasa optimis karena tadi ternyata gampang sekali masuk surga itu. Dengan 5 hal. Syahadat, sholat, zakat, puasa, ibadah, masuk surga. Tapi gara-gara lisan masuk neraka, kan berarti ada optimisnya kita masuk surga gampang sekali, tapi pesimis. Gara-gara lisan salah, gara-gara menyaksikan salah, gara-gara ngomong salah, gara-gara mencet HP salah, bisa masuk neraka gitu. Jadi ini kita begitu sekarang dihadapkan dengan dua hal. Makanya di sini dilanjutkan yad'una rabbahum khaufa wa tama'. Beribadahnya kepada Allah, hidup di dunia disertai dengan rasa harap dan takut. Apa harap dan takut? Atau takut dan harap? Kita berharap kepada Allah di dalam waktu ibadah. Karena jazilus sawab, begitu ibadah begitu besar pahalanya. Ya, tapi juga ada rasa takut. Takut apa? Takut tidak diterima amal kita. Ya, ada hadis yang terkenal tentang kebaikan di dalam apa? Di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab sholat malam, ya. Kan Rasul sampaikan ada 2 manusia yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya. Ajiba Rabbuna bi rujulaini. Allah bangga dengan 2 manusia. Satu, rajulin saro min pirosihi ila solatih. Satu manusia yang bangkit dari tempat tidur, meninggalkan tempat tidurnya, meninggalkan istrinya, langsung sholat. Bangga Allah Subhanahu wa taala. Bangga. Dan kedua, rajulun ghazab fisabilillah panhasamu. Ada seorang pemuda atau manusia yang ikut berjuang di jalan Allah, lalu berkecamuk perang. Mimma alifira. Allah tahu kalau orang berjuangnya tadi dia separoh-separoh akan lari di tengah perjalanan karena melawan musuh nggak kuat, Allah tahu. Dan wa mimma yarji'u, dan ada orang yang memang tulus akan terus berjuang meskipun dia pulang tinggal nama. Sampai dia berani melawan musuh atau dia sampai terbunuh. Jadi ketika perang itu, Pak, itu ada 2 manusia, ada yang separoh-separeh, setengah-setengah niatnya. Saya mau terus perang nih. Kalau kira-kira menang ya terus, tapi lamun taruh keras mundur. Saya mau berjuang nih. Namun duitnya berapa ini? Amplopnya gedeng ya. Itu nggak bisa. Jadi kalau dilihat sesuatu yang selain daripada Allah, itu semua kena. Jadi harus lillahi ta'ala. Sehingga dia berani berkorban harta, raga, dan jiwa. Itu diketahui, itu luar biasa. Satu, tadi orang yang disering Allah, orang yang sholat tahajud. Kedua, orang yang jihad fisabilillah. Yang terakhir ada qurrata ayun di sini.
Ya, apa qurrata ayun? Begini, Pak. Qurrata ayun itu orang akan diberi kesenangan. Ada satu hadis nanti, ini yang ngeri juga. Yu'ta bil hasanati yaumal qiyamah. Di akhirat nanti akan diberikan kebaikan kepada kita. Wasai'atuhu yankusu Muhammadin. Kemudian dosa-dosanya akan dikurangi sebab kebaikannya. Jadi begini, kita kalau punya amal banyak, Pak, amal soleh, lalu dosanya juga ada. Nanti amal soleh kita ditutup tuh kepada dosa-dosa yang kita lakukan. Kezoliman, pengkhianatan, penghinaan, ejekan, dan lain-lain. Itu nanti akan Allah tutup. Pa'in bakot hasanatu wasya al-jannu fiha. Kalau dia punya kebaikan sedikit saja, maka akan diluaskan surganya oleh Allah. Luar biasa, sedikit saja, tidak banyak, sedikit sisa kebaikan, itu akan diluaskan surganya. Berapa luasnya surga? Di dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Jarir, riwayat Ibnu Abbas, surga itu ada 100 derajat. 100 derajat naik ke atas. Derajat pertama atau kelas pertama, ya kalau kita ada kelas ekonomi, ada bisnis, ada PPIP. Kalau bisnis, ya itu lebih tinggi dari ekonomi. Ekonomi itu, kelas ekonomi itu kalau di kita, kalau surga, serba perak semua. Rumahnya perak, mobilnya perak, motornya perak, semua perak, dan harumnya seperti harum misik. Derajat kedua, serba emas. Rumahnya emas, mobilnya emas, gelasnya emas, dan harumnya seperti kasturi. Kelas ketiga, itu semua dari lulu, dari mutiara. Rumahnya mutiara, mobilnya mutiara, motornya mutiara, sebab mutiara, dan harumnya lebih harum daripada misik dan minyak kasturi. Yang 97 lagi disembunyikan, ma'ukhfiyalahu min qurrati ayun. Allah sembunyikan itu 97 lagi. Yang dijelaskan oleh Nabi cuma 3. Saya lihat di dalam tafsir Jamasari dan tafsir Bagawi, ya, tafsir Jamasari menyebutkan ma'ukhfiyalahu min qurratin. Kenapa? La ta'nufus kullahunna. Semua manusia, makhluk tidak ada yang tahu, yang 97 itu nggak ada yang tahu. Termasuk Rasulullah, para nabi tidak ada yang tahu. Yang dikasih tahu oleh Allah hanya 3 surga. 97 lagi disembunyikan oleh Allah. Luar biasa kita bahagianya. Kenapa disembunyikan? Itu ada 2. 1, ketulusan ibadahnya kepada Allah. Kedua, dapat keampunan dari Allah. Dia ibadah tulus, disembunyikan, tidak mau ketahuan orang. Itu yang 97 diberikan dan diampuni oleh Allah segala kesalahannya. Luar biasa kita. Sebesar apapun dosa kita, kalau Allah ampunkan, diberikan itu yang 97. Termasuk plus yang ketiga, 100 surga. Coba bayangkan. Sedangkan isinya, di dalam hadis dijelaskan, bahwa di surga itu la yubtala siyabuhu wa la yubna sababuhu. Bajunya tidak pernah rusak, kepemudaannya tidak pernah berubah. Perempuan tidak pernah ada janda, gadis terus. Coba. Pada orang mah janda, kamu peot mah. Nah, jadi di surga itu tidak azwajubu toharoh. Orang surga itu tidak kencing, tidak BAB, tidak kentut, suci terus. Itulah untuk kita, disembunyikan dan itu ada 97. Optimis sekali kita, tapi pesimisnya manakala bagaimana amal baik kita? Banyak memang. Sholat banyak, tahajud banyak, infak banyak, komo mere maka masih ada hidayah, jutaan, miliaran menboga agama, tapi dosanya banyak, habis nanti itu. Pesimis kita. Komo saeutik imah, batur masa juta, imang 10.000 merena. Kata mah, bari ikhlas. Jadi sebutnya kita lebih pesimis lagi. Bari leutik teu ikhlas, batu mah gede ge ikhlas. Jadi ini memang harus ada seimbang. Optimis kita menghadapi situasi yang sekarang. Alhamdulillah banyak hafid, optimis kita. Di mana-mana hafid, tapi pesimisnya bisa dia nggak ngamalkan Quran yang dia hafal? Pesimis kita. Berapa ya? Jadi mudah-mudahan tapi seimbang, insya Allah. Lihat kenyataan kok seperti ini. Tapi masih banyak orang-orang yang baik. Seperti ada filosofi, ya, filosofi jangan takut bagi janda-janda yang tidak punya suami, masih banyak duda-duda yang keren. Itu artinya begitu. Pesimis kan? Bagi laki-laki yang tidak laku, laki itu, jangan takut tidak punya istri, masih banyak stok. Nah, kan ya berarti pesimisnya hilang, jadi optimis. Saya kira begitu hidup itu harus seimbang, udah sion terus, harus berani. Berani terus juga salah, harus ada takut. Insya Allah Pak, ayat ini sekali lagi
Saya judul tadinya itu bangsa antara optimis dan pesimis. Kenapa? Karena surat As-Sajdah ayat 16, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Kita beribadah harus disertai rasa takut dan rasa harap. Tetapi solusi untuk supaya seimbang, mimma razaqnahum yunfikun. Kita harus memberikan harta yang telah Allah berikan, atau ilmu yang telah berikan, jabatan yang telah berikan, kita gunakan dengan cara yang adil sehingga mendapatkan pahala. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada seorang pun manusia yang tahu tentang pahala yang Allah sediakan untuk orang yang tadi melaksanakan keseimbangan khauf dan roja. Sebagai apa? Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang telah ia perbuat. Mudah-mudahan kita semua memperolehnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.